Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozam dengan NIM 20 11 10 30 10 100. Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan Perikanan. Sini saya akan memaparkan tugas pemetaan sumber daya kelautan dan perikanan dari Pak Ilham dengan judul identifikasi potensi dan pemetaan sumber daya pesisir pulau-pulau kecil dan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Potensi sumber daya pesisir dan laut di Indonesia begitu beragam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk mengoptimalkan upaya pengembangan atau eksploitasi sumber daya pesisir tersebut, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi yang berguna untuk mengetahui jenis, letak, dan nilai ekonomi sumber daya, serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis tempat terhadap upaya eksploitasi. Inventarisasi sumber daya pesisir dan pantai diharapkan dapat memberikan sejumlah informasi dasar yang berguna untuk proses penataan dan pengelolaan kawasan pantai dan pesisir sebagai bagian dari pengelolaan kawasan pantai secara terpadu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta memetakan sebaran potensi pasir laut dengan metode GIS dan penginderaan jauh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Banguran Barat merupakan kawasan potensial untuk sumber daya karang, klorofil A, dan sedimen atau pasir lautan, sedangkan posisi padang lamun dan mangrove berada pada Kecamatan Banguran Timur. Kegiatan identifikasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memberikan masukan dalam membuat arahan kawasan yang boleh dieksploitasi dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan konservasi. Kegiatan pemetaan potensi sumber daya kelautan Kabupaten Natuna diawali dengan pengumpulan data sekunder dan dilengkapi dengan survei data primer. Materi yang digunakan antara lain peta pulau-pulau Anambas dan Natuna, peta laut Natuna, peta alur pelayaran, peta lingkungan laut nasional, buku orstanal, peta geologi lembah Natuna, peta rupa bumi Indonesia, Cita Latsa ETM no screen pad 124 row 58, Cita Lansan ETM no screen pad 123 row 57 dan 58, Citra Landsat ETM no scan pad 122 row 58. Dokumen statistik tentang kondisi geografis Kabupaten Natuna. Data geologi laut diperoleh melalui pengambilan contoh sedimen permukaan laut dengan metode grab sampel. Kondisi hidrolik, oseanografi, dan kualitas air diperoleh dengan pengambilan contoh sampel pada titik tertentu dengan dilengkapi data sekunder. Terumbu karang, sebaran potensi terumbu karang di Kabupaten Natuna cukup luas sehingga memungkinkan untuk membudidayakan karang dan ikan demersal. Didukung oleh letaknya yang jauh dari penyebab kerusakan lingkungan laut seperti lalu lintas, pelayaran, pembangunan yang berskala besar, dan potensi senyawa kimia yang merusak perairan. Dalam melakukan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diberikan arahan kawasan yang boleh dieksplorasi dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Peta arahan pemanfaatan kawasan akan dapat menentukan zona kawasan pemanfaatan dan zona kawasan perlindungan secara jelas. Demikian pemaparan tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.